Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga Sohibul Bait, Bapak Ahmad sekeluarga, juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Ketua Blok, Bapak Ketua RW, dan para sesepuh yang hadir, juga seluruh bapak-bapak dan jamaah taklim di lingkungan RT Baraha itu RT 1 RW 18. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk bisa hadir duduk di majelis ilmu malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan curahan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikutnya pun mudah-mudahan juga termasuk kita. Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya saya bisa bersua kembali dengan bapak-bapak jamaah taklim. Sekian bulan barangkali kita baru berjumpa. Sebetulnya pada ba'da lebaran kemarin juga, kemarin ya ada jadwal tuh ya. Pak Ahmad ya, habis lebaran kemarin ya. Iya, mau agak jadi. agak jadi itu jantan. Agak jadi karena ada COVID. Ya, memang COVID jadi selalu penghalang pengajian. Di beberapa perumahan, di beberapa masjid, pengajian di lockdown gara-gara ada yang terpapar. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari paparan COVID-19. Amin ya Allah ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema pengajian malam ini, Waalaikumsalam. Kita akan membahas pengaruh amal bagi kehidupan pelakunya. Apa enggak? Ini Pak Roy masuk. Kosong. Pengaruh amal bagi kehidupan pelaku. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada manusia untuk beriman dan beramal soleh. Sebab Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Allah enggak menciptakan manusia main-main, tapi Allah menciptakan manusia serius. Saking seriusnya menciptakan manusia, jauh sebelum manusia pertama Nabi Adam diciptakan, Allah sudah mengiklankan. Hebat nggak? Biasanya kalau produk belum jadi, belum launching, udah ada iklannya. Ini produk hebat bukan, Pak? Ya, produk hebat, Pak. Kalau produsen mau memproduksi satu produk, itu biasanya kan dieksperimen dulu, diuji dulu, nah baru sudah memenuhi standar kualitasnya, nah baru launching. Ya. Sebelum launching, nah iklan, gitu kan. Nah ini manusia wujudnya belum ada, kemudian belum di launching, tapi iklannya sudah ada. Bapak boleh buka di Al-Quran di 4 surah. Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai selanjutnya, kemudian surah Toha, surah Toha, surah Toha. Jadi lupa lagi ya. Beberapa surah itu ada 4 ya. Di surah Al-Kahfi juga ada. Kemudian di beberapa surah yang lain. Di surah Al-Hijr Allah juga menyebutkan
Apa bunyinya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ceritakan olehmu Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ini klan surat Al-Baqarah ayat 30. Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr kira-kira di ayat 18, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'in masnun. Dan ceritakan oleh Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan bashar. Apa itu bashar? Makhluk yang punya kulit kita nih, yang Allah ciptakan dari bahan baku salsal, semacam tembikar min hama'im masnun, dari tanah yang dicampur. Luar biasa. Nabi Adam udah wujud belum Pak? Tapi iklannya udah rame, udah viral. Cuma viralnya di mana? Di langit. Ya. Dulu di bumi belum ada, udah makhluk, ya baru ada jin doang. Ya. Tapi di langit, di situ ada malaikat banyak. Juga ada makhluk jin namanya Azazil yang kelak jadi iblis. Itu tahu iblis. Dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan dan tidak main-main. Maka di akhir surat Al-Mu'minun kata Allah, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu mengira kami menciptakan kalian itu main-main abad? Wa annahum ilaina la yurja'un. Mereka menganggap tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini rata-rata orang yang nyantai hidup di dunia, kagak beramal soleh, menganggap hidup ini adalah harus dinikmati. Gitu ya? Nah, nikmatin aja hidup lah, gitu. Enjoy, santai aja, gitu. Ya. Padahal yang namanya bersenang-senang di dalam kehidupan dunia bukan karakter orang yang beramal soleh, tapi justru itu adalah karakter orang-orang kafir. Dalam Quran surah Muhammad apa kata Allah? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Dan adapun orang-orang kafir yatamatta'un, mereka hidup di dunia ini yang penting bersenang-senang. Wa ya'kulun, yang penting mereka ketemu makan. Bisa senang-senang, bisa ketemu. Ada nih orang Islam yang prinsipnya model begini. Hah? Kan urusan makan yang jadi semboyan dia. Buruh demo urusannya apa? Urusan perut kan? Nah, makan harusnya. Apalagi? Kita nggak setuju dengan kebijakan pemerintah. Ini urusannya apa? Urusan makan, urusan perut. Nah, terkadang umat Islam pun terpengaruh dengan prinsip orang-orang kafir ini. Yang penting kita nikmatin aja hidup ini, ya. Kita bersenang-senang, enjoy, kita nikmati. Yang penting kita ketemu makan aja dah hidup ini. Gitu. Dia nggak mikirin bahwa hidup ini adalah punya tugas. Apa tugasnya, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada tugas. Tugasnya adalah mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada perutnya. Ini kebanyakan mengabdi pada siapa? Pada perutnya sendiri. Lebih nurut pada perut daripada kepada Allah. Disuruh perutnya, Pak, begitu kerasa langsung pergi. Disuruh sama Allah, walaupun spekernya 4 corong, kagak datang-datang. Ta'udzubillahimin. Banyak yang begitu ya. Urusan perut, aduh. Adanya tuh bisa lapar, bisa pengen kan itu. Tapi kalau udah perut yang ngajak, Pak, yang nyuruh, taat gak? Taat. Berarti itu Abdul Butun, hamba perut. Ya, bukan Abdullah. Kalau Abdullah, hayya 'alas shalah. Wah, tertarik tuh. Ya, gitu. Itu namanya hamba Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan begitu. Ya.
Orang kafir itu yatamatta'un, hidupnya yang penting bersenang-senang, wa ya'kulun, dan yang penting ketemu makan. Cuma kata Allah apa? Kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang kafir itu makannya mirip binatang ternak. Binatang ternak itu kambing, kucing, ayam, apa lagi? Sapi. Nah, sapi. Coba oleh Bapak perhatiin. Itu yang namanya kambing, kalau makan kira-kira selektif gak? Selektif gak? Kagak, Pak. Kambing kalau udah ketemu rumput hijau nggak peduli punya siapa itu. Bener gak? Benar. Terus nggak peduli itu rumput itu ada kotorannya apa kagak. Kalau udah ketemu hijau, dia sikat. Itu tuh di situ ada pagar tuh, ada rumput tuh di rumah bapak saya tuh, hijau. Rumput tetangga lebih hijau itu balik lagi tuh Pak. Ya, itu mah bapak-bapak itu mah. Ya, kalau kambing bukan begitu. Kambing mah kalau udah lihat hijau, mau di rumahnya, mau di rumah tetangga sama aja. Ya, kalau bapak-bapak rumput tetangga lebih hijau. Kambing kalau udah lihat yang rumput hijau, itu nggak peduli punya siapa, nggak peduli bersih kotor. Kalau udah urusan panggilan perut, sikat. Nah, orang kafir modelnya begitu. Mau yang halal, mau yang haram, punya siapa kek, kalau memang itu menguntungkan, sikat. Dengan cara apapun. Kita jangan begitu, ada aturannya, betul nggak? Nah, inilah bedanya orang yang beramal solih dengan amal yang salah. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nah, kita dibatasi oleh Allah dengan aturan. Supaya apa? Supaya beruntung. Berdagang, kalau nggak ada aturannya, kita nggak punya untung, Pak. Kita ini harus punya ukuran kalau dagang. Benar nggak? Nggak main asal jual baik. Saya mau tanya, Bapak kerja di perusahaan, itu perusahaan hitung-hitungannya teliti nggak itu? Ada aturan mainnya nggak? Ada Pak, kalau bikin perusahaan cuma begitu aja, cepat bangkrutnya itu. Ya. Maka hidup kita kalau nggak ada aturan, ya nggak akan ada untungnya Pak. Nah, orang kafir itu hidup nggak ada aturan, nggak ada aturan hidup yang sesungguhnya. Adapun aturan yang mereka buat ya sesuai selera hawa nafsunya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, saya maksudkan ini pengaruh amal bagi kehidupan pelakunya. Jangan sampai kita seperti orang kafir. Nah, umat Islam ada yang begini Pak, banyak. Ya. Orang yang prinsip hidupnya adalah prinsip semboyan orang Parahyangan. Apa orang Parahyangan semboyannya? Hardolin. Kalau sudah bisa dahar, udah bisa modal, udah bisa ulin, mohon maaf nih, orang luar Parahyangan nih, orang Sunda ngerti nggak nih? Dahar itu bahasa Jawa sama dahar ya? Sebagian ada yang ngerti. Modal berak, ulin ya main-main gitu. Ini kalau udah tiga ini nih, sirkulasi hidupnya nih, wah ini gawat nih Pak. Ya, ini pola hidup binatang ternak. Kucing kalau pagi udah baris Pak di rumah, di pintu rumah kita. Kita kasih makan, perutnya kenyang, ngapain Pak? Bercanda tuh sama teman-temannya. Udah bercanda, capek, ngapain? Tidur, ya. Bener gak? Udah tidur, nyari makan lagi. Kita mau model begitu tidur? Kan kagak Pak. Ya. Nah, kita jangan sampai begitu. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, dia beriman kepada Allah, pasti kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Garis bawah ini Pak, penghidupan yang baik. Kita akan bahas penghidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti kami akan balas apa yang mereka kerjakan di dunia ini dengan pahala yang lebih baik, lebih banyak dari pekerjaannya. Ya. Allah berjanji tuh dua. Pengaruh amal soleh yang diiringi dengan keimanan yang benar, maka akan melahirkan kondisi hidup yang baik.
hayatan thayyibah. Sebelum saya jelasin, yang dalam pikiran bapak-bapak kehidupan yang baik gimana kira-kira? Hah? Kehidupan yang baik? Cukup Pak Ustaz. Cukup, pas beli mobil ada duitnya, pas mau beli rumah ada duitnya gitu. Bukan pas, maksudnya cukup. Oh cukup. Cukup artiannya bukan pas. Untuk Maksudnya kehidupan cukup tuh bisa berarti berkah gitu. berkah itu bertambah kebaikan. Bukan yang pas maksudnya. Oh gitu. Bukan pas-pasan, pas aja. Pas mau mobil ada duitnya gitu. Cukup. Ya. Artinya apa yang kita butuhkan terpenuhi, itu maksudnya. Amin. Penghitungan yang baik begitu. Setuju nih Pak? Setuju nggak? Setuju. Tapi apa yang ada dalam benak bapak-bapak nggak sesuai dengan tafsir ayat ini. Bingung juga ya? Nah, gini Pak, sahabat Ali radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, penghidupan yang baik bukan penghidupan serba ada dan serba cukup. Tapi apa? Al-qana'atu bima qasamallah waridha bima qadah. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan merasa ridho dengan apa yang Allah atur. Gitu. Bukan cukup kebutuhan. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Ini kan susah, Pak. Bapak merasa cukup gak dengan gaji yang Bapak dapat? Ini nyengir aja paling enggak. Dan senyum-senyumnya ini saya melihat itu suasana hatinya enggak cukup. Ini benar nggak Pak? Oh, kan kata saya nggak apa. Jujur benar jujur. Jujur. Di sini ada yang kerja hasil gajinya 3,5 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, bahkan di atas 7 juta lebih. Ya. Tapi kalau saya tanya cukup Pak? Belum. Kenapa? Seiring dengan pendapatan maka akan ada pula keinginan. Waktu gajinya 5 juta ngambil vario, gaji 10 juta vario lewat. Mobilio. Nah, itu yang saya maksud. Bapak gaji 20 juta mobilio lewat. Ya. Apa? Apalagi udah direktur. Nah, mobilio nggak hitungan. Seiring dengan pendapatan akan muncul keinginan. Ada rasa cukup? Saya tanya, nggak ada. Koruptor aja nggak cukup Pak. Gaji gede, tapi masih main sikatnya itu di negara. Berarti Ya. itu merasa hayatan thayyibah Pak itu? Sesuai dengan tafsir sahabat Ali tadi. Enggak ya? Jadi ternyata yang paling sulit itu menata hati merasa cukup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengangkat tema bagaimana keutamaan lapar dan hidup sederhana. Itu ada 30 unit hadis menggambarkan bagaimana cara makan dan kondisi keluarga Rasulullah. Apa kata Aisyah? Rasulullah belum pernah merasakan roti halus selama diutus. Roti halus. Kalau kita kan roti halus banyak. Ada hamburger, ada Dunkin Donat, apa lagi? Ya sekarang udah halus semua Pak. Ya rotinya. Itu Rasul tuh makannya roti kasar. Luar biasa. Kita sanggup nggak hidup begitu Pak? Ya. Ya, sanggup nggak kita hidup begitu? Kenapa Rasul bisa? Selama hidup setelah diutus menjadi Rasul, makanannya makanan yang terbuat dari roti kasar. Roti kasar tahu sendiri Pak, ya rasanya enak apa enggak? Tergantung ya, tergantung. Roti yang halus saja kadang kita jaga doyan. Kenapa? Bukan makanan pokok kita roti mah. Kalau di Arab roti itu makanan pokok. Jadi kalau udah makan roti, makan beneran. Bapak makan roti 5, ditanya sama bini, Pak udah makan? Kenapa? Belum masuk nasi. Bakso 2 mangkok belum makan itu. Nah, jadi Rasulullah tuh makanan pokoknya roti kasar. Tapi merasa cukup Pak. Luar biasa.
Itulah penghidupan yang baik begitu. Masya Allah. Jadi menerima, ini kan susah Pak. Terus ridho, rela dengan apa yang Allah atur, baik dengan perintah larangannya maupun dengan ketetapan takdirnya. Ridho aja. Kalau kita kan mohon maaf, baru juga kita diuji dengan penyakit, ya batuklah 3 minggu pakai Maxtel, pakai obat-obat warung kagak sembuh, ke dokter 2 kali kagak sembuh, udah ngeluh, gitu. Tetangga semua pada tahu, lagi batuk Pak. Iya udah 3 minggu, Maxtel udah 3 lembar, Oscarbil udah 2 lembar, ke dokter udah masih begini-begini juga. Nah ngomongnya begitu Pak. Ya. Ridho nggak kira-kira itu? Boro-boro ridho kagak sabar itu Pak. Ya. Ridho itu di atas sabar. Nih, jadi kalau kita hidup di dunia ini sudah punya rasa qanaah, ya Allah alhamdulillah, Engkau telah memberikan penghidupan kepada saya seperti ini dengan usaha yang Engkau berikan kesempatan seperti ini. Ya Allah berikanlah saya tambahan. Gitu Pak, ya was'alullaha min fadlih. Minta kepada Allah dari sebagian anugerahnya, bukan berarti qanaah. Udah gini aja, nggak apa-apa, nggak minta, bukan Pak. Ya Allah, saya minta tambahan, gitu ya. Tapi kalau sudah dapat, jangan ngeluh. Kan kita kagak Pak. Ya. Mana ini? Makanya nggak ada lemburan corona begini, begitu ya. Mana Pak Rio itu 2 bulan belum dibayar, ini sudah jatuh tempo lagi ini. Ngeluh nggak Pak? Ngeluh ya? Ngeluh. Berarti kita balik lagi tuh ke awal. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki perempuan dia beriman, Allah janji berikan penghidupan yang baik. Tapi penghidupan kita kurang baik, ngeluh melulu. Berarti tuh amal kita udah soleh belum tuh? Itu tinggal bapak-bapak aja, ya. Saya nggak ngomong ya. Berarti perlu kita cross check dulu gitu. Amalan kita udah memenuhi standar soleh ya. Kenapa? Karena hasil menunjukkan pekerjaan. Biasanya gitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu yuk kita perbaiki sedikit demi sedikit amaliyah kehidupan kita, prinsip hidup kita. Supaya apa? Supaya bisa mencapai target hayatal thayyibah. Kalau sudah hayatan thayyibah, maka ini merupakan awal Pak untuk bisa berlanjut kepada kehidupan akhirat yang lebih baik. Karena manusia di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditakar semuanya. Bapak jangan kaitkan yang namanya amalan-amalan ibadah dengan rezeki. Garis bawahi ya. Sekali lagi saya ulangi. Jangan pernah Bapak kaitkan amalan ibadah dengan rezeki. Bapak tahu alasannya? Bapak pernah dengar hadis di mana Rasulullah pernah bersabda, ketika manusia di proses penciptaannya di perut ibunya di 4 bulan, dalam jangka 4 bulan, selesai Allah menciptakan secara fisik, lalu Allah meniupkan ruh. Ketika itu dicatat beberapa ketentuan takdir. Yang pertama apanya Pak? Yang dicatat oleh Allah, rezeki. Yang kedua, ajal, yang jatah usia. Yang ketiga, bobot amal. Yang keempat, ending kehidupan. Dia masuk surga atau masuk neraka. Ya Pak. Nah, kalau rezeki sudah dijatah, kira-kira ada kaitannya nggak dengan ibadah? Maka Rasul bersabda, ar-rizqu maqsumun wa mafrugun minhu. Rizki itu sudah dijatah, sudah dibentangkan, ya. Sudah disebar, mafrug. Kita tinggal nyari, ya. Sudah dijatah, sudah disebar. Walaupun disebar, kalau bukan jatahnya nggak dapat. Percaya nggak Pak? Kita ngelamar udah berapa pabrik? Yang diterima di mana? Gajinya berapa? Padahal teman kita baru kemarin itu diterima di pabrik perusahaan yang bonafit.
sekali ngelamar langsung diterima. Kita ya udah disebar, bukan jatah kita nggak dapat. Maka apa kata Rasul? Laisa taqwa taqiyin bizaidin. Orang yang takwa paling bertakwa nggak bisa nambah kuota rezeki. Ya. Nggak bisa. Walaisa fujur fajirin binaqisih. Kejahatan orang yang paling jahat, ya, itu nggak bisa mengurangi rezeki. Sebab rezeki bukan kaitannya dengan amal ibadah, tapi rezeki kaitannya dengan usia atau ajal. Ajal udah nyampe, berarti rezekinya udah habis kuotanya. Kuota udah habis, tinggal nunggu ajalnya. Kan saya udah jelasin ini nih. Ya. Ini HP Bapak baru beli 2,5 juta. Vivo ya terbaru. Ya. Bapak beli kuota XL 20 GB 90.000 plus 1 bonusnya YouTube. Ya, beli di Indomaret, Pak. Ya. Bapak mau pakai kapanpun, kalau sudah selesai kuotanya, itu jalan ke internet. Nah itulah rezeki, Pak. Sama ajal tuh hubungannya begitu. Berarti kuotanya selesai, ajalnya habis. Kalau udah ajalnya habis, itu indikator rezekinya selesai. Nggak ada kaitan dengan ibadah. Ya. Kalau rezeki dikaitkan dengan ibadah, yang paling kaya siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul kenyataannya apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Rasul lebih senang miskin daripada kaya. Kita? Jangan ditanya lah, ustadznya sama. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ya, Bapak tadi penghidupan yang baik berarti mindsetnya tadi kita harus rubah. Ya, bukan cukup rezeki, tapi merasa cukup dengan jatah rezeki. Beda ya. Nah, kalau kita merasa ingin dicukupkan rezeki, kita banyak menuntut kepada Allah. Katanya kalau rajin sholat akan dikasih penghidupan yang baik. Mana? Ini gitu. Malah kena corona, gitu. Di pabrik disuruh off, gaji kurang, gitu kan ya. Nah, gitu ya. Banyak nuntut, bener gak? Coba aja. Tapi kalau Bapak merasa cukup dengan apa yang Allah jatah, nah ini Pak, hakikat dari penghidupan yang baik. Kenapa? Sebelum lahir aja kita udah ditentuin rezekinya, Pak. Bapak nggak usah usaha, baru brojol dari perut ibu. Ustadz Wahyudin nggak perlu berusaha, pengen makan baru brojol dari emak. Tinggal apa? Tinggal teriak aja. Ya, langsung tuh emaknya brojol kayak gitu. Bapaknya kayak kebagian. Malam-malam berebut sama bapaknya, sampai bapaknya kalah, gitu kan. Aduh, bentar dulu Pak, ini si Dede ini nangis pengen nenek kan gitu. Nggak jadi neneknya. Jadi ke situ ya. Berarti rezeki bapak kalah sama anak tuh gitu ya. Nah ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya mau tanya, kalau rezeki dikaitkan dengan ibadah, kita nggak dapat rezeki waktu baru lahir. Kenapa? Kita belum ibadah, Pak. Hah? Baru lahir apa ibadah kita? Nyusahin orang tua mah iya? Hah? Nah, ada kaitan dengan ibadah, Pak, rezeki. Belum dijatah sama Allah. Makanya mohon maaf, Bapak jangan pernah iri dengan orang-orang yang durhaka di sana. Yang mereka dilebihkan oleh Allah dunianya. Ngomong usah. Kenapa? Justru semakin durhaka, semakin Allah buka pintu kesenangan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' Al-An'am ayat 36. Tatkala orang-orang durhaka melupakan peringatan agama Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah kami bukakan pintu kesenangan dari segala arah. Jadi enggak usah aneh, Pak. Ya. Enggak usah aneh.
bisa ya orang kafir, orang yang nggak pernah sholat, gampang banget nyari duit. Lah kita getol sholat, kita kejar dari pagi sampai sore kagak dapat kayak ngejar bayangan. Nah ini kita beda lagi porsinya Pak. Kalau kita enggak, apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ketiga, wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaklah kamu sekalian wahai umatku, kata Nabi Hud, beristighfar, bertobat kepada Allah. Berarti apa? Kembali ke jalan agama Allah. Amalkan ajaran agama Allah. Apa kata Allah? Yumatti'kum mata'an hasana. Pasti Allah akan memberikan kalian kesenangan yang baik. Ternyata kesenangan ada yang baik dan buruk. Ya. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan memberikan anugerah. Tadi ya, apa anugerahnya? Allah akan hadirkan rasa cukup dan ridho dengan apa yang Allah jatah dan Allah tetapkan. Enggak mengeluh dalam hidup, mensyukuri apa yang ada. Bukan kita meratap sesuatu yang belum ada pada diri kita, melihat orang lain. Susah seorang begitu. Udah kita bahas ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu pengaruh amal solih bagi kehidupan kita. Walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua, pasti kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allah berjanji bahwa gaji yang Allah kasih kepada manusia yang taat kepada aturan Allah, maka Allah akan berikan yang lebih baik, lebih banyak, lebih mantap daripada pekerjaannya. Mohon maaf, Bapak pengen ke surga, kita pengen ke surga kan? Nah, dengan apa Pak ke surga? Sholat 5 waktu yang wajib nggak boleh ditinggalkan. Ya. Saya mau tanya, sholat berapa menit Pak? Ya, Bapak sholat berapa menit? Inti sholatnya loh, yang wajibnya. Tadi Isya 4 rakaat berapa menit? Berjamaah paling 7 menit. Kalau sendiri kan suratnya langganan. Ada 3 menit? Ada? Nah, tapi Bapak pengen ke surga kan? Cuma 3 menit. Surganya selama-lamanya gak ada batas. Kira-kira itu seimbang gak? Bandingkan dengan kita bekerja di pabrik, di perusahaan. Kita berangkat jam 6, masuk setengah 8, keluar jam setengah 4, nyampe rumah jam 5. 8 jam waktu pokok kita bekerja. Terus selama 1 bulan hari Minggu. Kalau Jakarta Sabtu Minggu. Ya gitu.